Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan materi routing. Oke, selanjutnya pengertian routing. Routing dalam konteks jaringan komputer adalah proses menentukan jalur atau route yang terbaik untuk mentransmisikan data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan. Proses ini melibatkan pemilihan jalur yang paling efisien dari sumber ke tujuan berdasarkan berbagai faktor seperti jarak, kepadatan lalu lintas, dan kualitas jalur. Selanjutnya, cara kerja routing. Pertama, pengamatan. Setiap perangkat di jaringan memiliki alamat unik seperti alamat IP. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan menentukan tujuan data. Yang kedua, pengiriman data. Ketika data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain, data tersebut dipecah menjadi paket. Setiap paket berisi informasi, alamat, tujuan, dan informasi lain yang diperlukan untuk pengiriman. Selanjutnya, yang ketiga, tabel routing. Routing memiliki tabel routing yang berisi informasi tentang berbagai jalur yang tersedia dan bagaimana cara menuju berbagai tujuan dari jaringan. Tabel ini berfungsi sebagai panduan bagi routing untuk memilih jalur terbaik untuk paket data. Selanjutnya, fungsi routing. Yang pertama, menentukan jalur terbaik. Routing bertugas memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Ini melibatkan analisis sebagai jalur yang tersedia dan pemilihan jalur yang paling efisien berdasarkan kriteria seperti jarak, kecepatan, dan kepadatan lalu lintas. Yang kedua, penggunaan tabel routing. Routing menggunakan tabel routing yang merupakan daftar informasi mengenai jalur dan jaringan yang dapat dijangkau. Tabel ini berisi informasi tentang alamat tujuan, jarak ke tujuan tersebut, dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis routing. Pertama, routing statis. Pertama, deskripsi. Pada routing statis, route ke tujuan ditetapkan secara manual oleh administrator jaringan. Ini berarti routing tidak secara otomatis memperbarui tabel routing berdasarkan perubahan dalam jaringan. Kedua, keuntungan stabil. Tidak memerlukan overhead komputasi untuk algoritma routing. Yang ketiga, kekurangan. Tidak fleksibel, tidak dapat menanggapi perubahan dinamis dan topologi jaringan. Yang kedua, routing dinamis. Ada deskripsi. Routing dinamis menggunakan protokol routing untuk secara otomatis memperbarui tabel routing berdasarkan perubahan dan topologi jaringan. Routing berkomunikasi dengan routing lainnya untuk bertukar informasi routing. Yang kedua, keuntungan fleksibel, dapat menanggapi perubahan jaringan secara otomatis. Yang ketiga, kekurangan, memerlukan lebih banyak sumber daya komputasi dan dapat mengalami overhead. Yang ketiga, routing berdasarkan kebijakan policy based routing. Yang pertama, deskripsi routing berdasarkan kebijakan menggunakan administrator untuk mengarahkan lalu lintas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Bukan hanya informasi tabel routing, kebijakan ini bisa berdasarkan sebagai faktor seperti alamat IP, port, dan jenis aplikasi. Keuntungannya, memberikan kontrol lebih besar atas jalur yang dilalui data. Kekurangannya, lebih kompleks untuk dikonfigurasi dan dikelola. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.